Halo, selamat datang di channel Kawan Invest. Di channel ini kita akan membahas seputar dunia investasi, khususnya yaitu investasi saham. Semoga dengan adanya channel ini kita bisa sama-sama belajar dan tentunya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kawan-kawan invest semuanya, sebelum kepada topik pembahasan, saya ingin disclaimer on terlebih dahulu bahwasannya video ini bukan rekomendasi beli ataupun jual suatu saham. Video ini hanyalah sharing analisa pribadi sebagai tambahan referensi kawan invest semuanya. Silakan kalian bisa lakukan analisa kembali secara komprehensif dan lebih mendalam untuk pengambilan keputusan investasi. Segala keputusan investasi baik untung maupun rugi sepenuhnya ditanggung masing-masing. Baik, kali ini kita akan melakukan analisa fundamental saham BMTR. Apakah betul saham ini bisa potensi multi bagger? Mari kita sama-sama membahas saham BMTR ini. Buat kawan-kawan yang belum tahu bahwasannya PT Global Mediacom Tbk atau kita sebut di saham itu kode sahamnya adalah BMTR adalah grup perusahaan media yang paling terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara. BMTR merupakan market leader dalam industri TV FTA dan TV berlangganan selama bertahun-tahun. Nah, perusahaan ini didirikan pada tanggal 30 Juni tahun 1981. Perseroan pada awalnya merupakan konglomerasi yang bergerak dalam sektor perdagangan umum. Setelah melakukan beberapa akuisisi dan divestasi, Perseroan mengubah fokus usahanya ke industri media. Sehingga pada tahun 2007, Perseroan menegaskan fokus baru ini dengan melakukan rebranding menjadi PT Global Mediacom Tbk. Jadi kawan invest semuanya bahwasanya PT Global Mediacom atau BMTR ini adalah grup yang menaungi media-media besar yang ada di Indonesia. Bagaimana sektor bisnis dan lain sebagainya, mari kita lakukan analisa lebih lanjut. Nah, di sini saya punya corporate structure dari PT Global Mediacom Tbk. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Global Mediacom ini menaungi di sini ada PT Media Nusantara Citra MNCN ya, kode sahamnya itu juga sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga ada dari PT MNC Vision Networks. Di sini ada layanan berlangganan, ada Vision, ada e-Vision dan lain sebagainya. Di sini juga ada online medianya. Banyak banget ya perusahaan dari perusahaan dari Global Mediacom ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan lebih jauh men-breakdown terkait corporate bisnis yang ada di BMTR itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ada RCTI, MNC TV, Global TV, iNews, kemudian juga dari content production and library-nya di sini ada MNC Pictures, MNC Animation dan lain sebagainya, banyak banget. Kita bisa sama-sama melihat bahwasanya memang lini usaha media dari BMTR ini banyak banget ya kawan invest semuanya. Oke, sekarang kita akan membahas terkait porsi kepemilikan saham. Nah, saham BMTR ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia sejak 17 Juli tahun 1995. Sudah cukup lama ya, dengan IPO-nya itu di harga 1.250 per lembar saham. Sekarang harganya yaitu hanya 276 per lembar saham saja. Ini betul-betul sangat jauh di bawah daripada harga IPO-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat porsi kepemilikan saham itu sendiri. 45,75% saham daripada BMTR ini dimiliki oleh MNC Investama Tbk. Nah, kemudian ini yang menjadi menarik karena 6,03% ini dimiliki oleh Lo Keng Hong, dimana kita tahu ya bahwasanya Lo Keng Hong ini adalah satu investor yang sangat sukses di Indonesia, bahkan dikenal dengan sebutan Warren Buffett-nya Indonesia. Nah, selanjutnya porsi kepemilikan masyarakat yaitu sekitar 48,22%. Kalau kita tinjau dari kepemilikan saham yang ada dari komisaris dan direksinya, di sini kita bisa lihat bahwasanya ada komisaris dan juga direksi yang mengoleksi saham BMTR itu sendiri. Ada dari Rosano Barak sekitar 0,19%, Haritanu Sudibjo itu sendiri 0,19%, Indra Pujiastuti 0,13%,
Nah, di sini juga kita bisa lihat susunan daripada komisaris utama, komisaris dan juga direkturnya. Direktur utama BMTR ini dipimpin oleh Harithanus Dibjo ya. Kalau kita lihat dari porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh komisaris dan direksi, ini adalah salah satu indikasi yang baik ya, karena direksi dan juga komisaris mereka juga ikut mengkoleksi daripada saham BMTR itu sendiri, yang artinya ada optimisme tersendiri terkait saham BMTR ke depannya. Kemudian kita tinjau dari sisi finansial. Yang pertama kita bahas terkait income statement. Kalau kita lihat revenue daripada saham BMTR ini cenderung naik ya, tapi nggak begitu signifikan. Kita bisa lihat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ini ada kenaikan revenue tapi nggak begitu tinggi, dan di tahun 2020 ini revenue-nya menurun ya, karena kita tahu di tahun 2020 ini adalah tahun-tahun terberat untuk semua sektor usaha karena adanya pandemi COVID-19. Dan net income-nya bisa kita perhatikan di sini dari tahun 2016 sampai tahun 2019 juga bertumbuh. Baik lagi di tahun 2020 ini mengalami tekanan, akhirnya net income daripada BMTR itu sendiri juga berkurang atau menurun. Kalau kita tinjau dari balance sheet di laporan keuangan dari perusahaan BMTR ini sendiri, di sini kita bisa lihat bahwasanya aset perusahaan ini juga masih bertumbuh ya, walaupun nggak begitu signifikan. Nah, yang perlu kita cermati di sini kita bisa lihat hutang daripada BMTR sejak tahun 2019 ini ada penurunan sampai kepada tahun 2020. Ini salah satu indikasi baik bahwasanya perusahaan berusaha untuk menekan hutang-hutang dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita bisa lihat juga di market cap-nya ada 4,58 T. Kemudian juga sales dari perusahaan ini yaitu 12,6 triliun. Nah, kemudian kita lihat equity dari perusahaan ini 12,24 triliun, dan perusahaan ini punya liabilitas sekitar 11,48 triliun. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini earning per share daripada BMTR bisa kita cermati ya. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 earning per share-nya itu naik dari mulai 35, 58 sampai 92. Hanya saja pada tahun 2020 ini tergerus menjadi 55. Kalau kita hilangkan tahun 2020 ini, dalam artian tahun 2020 ini memang tahun yang berat ya, force major, maka sebetulnya perusahaan ini masih memiliki earning per share yang bertumbuh dari tahun ke tahun, mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 setidaknya. Tapi yang menjadi kekurangan daripada saham ini adalah mereka itu nggak rutin bagi dividen, kawan invest semuanya. Kita bisa lihat terakhir mereka membagikan dividen itu tahun 2017, yaitu hanya 5 perak per lembar saham. Padahal di tahun 2019 ini mereka punya earning per share yang jauh lebih tinggi, tapi mereka tidak membagikan dividen juga. Ini bisa menjadi pertimbangan ataupun analisa invest semuanya ya. Selanjutnya, ini kita lihat dari book value per share, kawan invest semuanya. Di sini harga wajar secara book value-nya itu 738 per lembar. Jadi kalau misalkan dengan harga sekarang itu sangat-sangat masih under value. Di sini kita bisa lihat PBV-nya hanya 0,37 kali, price earning ratio-nya hanya 5,01 kali, dimana ketika price to book value sampai 1 kali ini harga wajarnya 738. Jadi masih ada potensi beggar daripada perusahaan ini jika memang mampu sampai kepada 1 kali book value-nya. Nah, selanjutnya ketika kita lihat dari sisi profitabilitas, di sini kita bisa lihat ROE dari perusahaan ini 7,46% dan juga net profit margin-nya 7,57%. Betulnya ROE dan NPM-nya ini cenderung saya kira kecil ya, gak begitu besar karena masih di bawah daripada 10% ROE dan juga NPM-nya. Rasio DR-nya yaitu 93,80%. Ini masih wajar karena masih belum lebih daripada 100% atau 1 kalinya dari perusahaan tersebut, PT perusahaan.
Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan saham BMTR ini di tahun 2020, karena yang kuartal baru tahun 2021 ini belum keluar, kita bisa cermati di sini penjualan dan pendapatan usahanya itu juga menurun, di mana tahun 2019 sekitar 12,9 T, tapi di tahun 2020 ini 12,64 T. Dan laba bersihnya juga menurun, di mana tahun 2019 itu 2,3 T sekian, dan di tahun 2020 ini 1,8 T. Nah, ini saya juga tampilkan di mana rasio pembagian dividen BMTR itu sendiri. Di tahun 2016, 2017, 2018 mereka membagikan dividen 5 perak per lembar saham. Tapi di tahun 2019, 2020 ini mereka belum bagi dividen. Artinya pembagian dividen dari perusahaan ini tidak rutin setiap tahun, dan yieldnya juga sangat kecil ya kawan-kawan invest semuanya. Oke, kita sedikit menarik kesimpulan dari analisa ini. Pertama, manajemen perusahaan ini baik ya, dimana kita tahu Haritano Sudibyo, kemudian juga tadi ada beberapa komisaris dan juga direksi yang memegang perusahaan saham perusahaan tersebut ya, yang artinya ada optimisme yang baik dari perusahaan BMTR ini sendiri. Kemudian juga memiliki sektor bisnis yang kuat. Tadi kita sudah melihat banyak banget sektor bisnis media yang dimiliki PT Global Mediacom ini, yang masih terus diusahakan untuk ekspansi dan juga untuk berkembang. Selanjutnya, harga sahamnya under value. Tadi kita juga sudah bahas bahwasannya harga sahamnya ini satu kali PBV-nya itu di harga sekitar 700, tapi saat ini hanya 0,3 sekian PBV daripada harga sahamnya, artinya masih ada potensi beggar. Tapi perlu kita cermati juga bahwasanya sudah lama perusahaan ini tidak menyentuh di harga satu kali PBV-nya. Selanjutnya, revenue dalam kondisi baik. Revenue-nya juga tadi kita masih lihat cenderung bertumbuh walaupun tidak begitu signifikan ya. Dan selanjutnya, laba bersih masih bertumbuh kecuali tadi di tahun 2020. Dan ini adalah pertimbangan para investor sebetulnya, karena BMTR ini tidak rutin membagikan dividen dan yield dividennya juga sangat kecil. Mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa saham BMTR ini dihargai murah ya, tidak menyentuh satu kali PBV-nya. Salah satunya adalah tentang rasio dividennya yang gak rutin dan juga kecil dividen yield. Dan juga ROE dan NPM perusahaan ini tidak terlalu besar, tadi di bawah daripada 10% perusahaan BMTR ini. Nah, kalau kita lihat dari chart, kita lihat dari harga BMTR itu sendiri, karena setelah kita menganalisa fundamental, kita juga perlu menganalisa secara teknikal biar kita tahu timing yang pas untuk masuk mengkoleksi saham ini. Sebetulnya saham ini lagi mencoba bergerak naik ya, kecenderungannya naik setelah dari tahun ke tahun itu mereka turun. Di sini ada reversal trend yang bergerak naik. Nah, jadi posisi sekarang ini adalah posisi-posisi yang masih di dalam fase akumulasi. Jadi kalau misalkan kawan-kawan invest mau akumulasi, silakan bisa mencicil ya, sesuai daripada kemampuan kawan-kawan semuanya. Dan kemudian ini target price selanjutnya ketika masih bertahan di harga kenaikan ini, dia bisa turn around sekitar harga ke 300 atau 400 lah. Tapi tentunya dengan kesabaran dan juga perlu ditinjau lagi laporan keuangannya. Dan terakhir yang ingin saya pesan sama kawan invest semuanya, karena BMTR ini dikoleksi oleh Lo Keng Hong, jangan asal ikutan seperti Lo Keng Hong, karena kita ketahui bahwasanya Lo Keng Hong mengoleksi saham ini sangat-sangat sabar untuk menunggu saham ini bisa balik ke harga wajarnya. Jadi ketika style kalian ini tidak seperti Lo Keng Hong secara psikologi dan lain sebagainya, jangan asal-asal ikutan. Mari kita lakukan analisa secara fundamental ataupun teknikal secara lebih komprehensif sesuai dengan style kita masing-masing di dunia investasi pasar modal. Itu saja analisa yang bisa kami sampaikan. Thank you for watching. Buat kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video yang satu ini. See you.